Halo semua, balik sama gue di channel FPL 62 dan selamat datang di FPL musim 2024-2025. Dan di video kali ini pastinya gue akan langsung aja share mengenai rencana gue di game week pertama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk follow dulu sponsor Liga FPL 62 yaitu @icecarlton di Instagram. Jadi langsung aja kita mulai videonya. Oke guys, apa kabar kalian semua? Udah lama banget gue nggak bikin video. Terakhir tuh cuma Euro dan itu cuma pun rules doang gitu ya. Sekarang kali ini musim baru, minggu depan 7 hari lagi. Video ini di-tag di hari Sabtu. Dan persis Sabtu depan kita akan juga ada deadline pertama gitu ya. Dan pastinya gue akan ajak kalian semua dulu untuk melihat perubahan apa aja yang terjadi di musim baru ini. Karena nggak kayak musim kemarin-kemarin yang mungkin perubahannya sangat sedikit. Di musim ini ada beberapa perubahan yang lumayan signifikan juga ya. Ada 3 di sini gue udah rangkum. Yang pertama yaitu kita sekarang bisa menggunakan 5 free transfer. Nah biasanya kan kita cuma bisa simpen sampai 2 gitu ya. Kalau kita nggak transfer dalam 2 minggu, di minggu ketiga ya tetap akan 2, jadi ketiganya nih hangus. Nah tapi sekarang kalian bisa sampai 5 minggu nge-roll transfer. Jadi kalian nggak transfer 5 minggu gitu ya, 5 kali. Dan kalian bisa simpen sampai 5 ini. Jadi kalian bener-bener bisa dibilang ya nggak terlalu, kalau lewat 1-2 minggu masih bisa main gitu ya, karena save-nya transfernya akan kesimpan. Dan ini implikasinya apa? Pastinya seperti yang udah gue tulis sini, ini akan menguntungkan manajer yang mempunyai planning jangka panjang. Kenapa? Karena ya pastinya kalau kalian planning jangka panjang, dia bener-bener transfernya tuh tertata, dia tahu kapan pakai wildcard, kapan pakai free hit. Dan pastinya mereka nggak harus bisa dibilang transfer bisa di save sampai dengan 5 kali segala macam. Nah yang kedua juga udah tadi gue sempat bahas sedikit, kalian nggak usah login, nggak usah kalau kelewatan transfer 2-3 minggu itu masih bisa ngejar banget. Dan yang ketiga ini pastinya ada mini wildcard gitu ya. Kenapa gue udah bilang mini wildcard di sini? Karena kalau kalian tahu wildcard adalah sebuah chip yang bisa ngubah tim kalian gitu kan. Dan pastinya 5 transfer 5 transfer itu udah 5 dari 11 pemain itu udah hampir setengah loh. Udah hampir setengah tim kalian berubah. Dan kalau kalian paling minus 8 aja itu udah tambah 3 transfer lagi. Jadi udah 8 pemain. Jadi itu udah bisa dibilang wildcard ketiga ya basically ya. Dan minus 8 pun sebenarnya beberapa musim terakhir udah sangat jadi wajar gitu kan. Jadinya pastinya ini menarik banget untuk kita sesuaikan gaya bermain kita, yang pasti tetap harus adaptif gitu ya mengenai perubahan yang ada di FPL. Dan yang kedua akan ada Mr. Chip juga, tapi ini masih bener-bener to be confirmed, belum dijelaskan lebih lanjut sama FPL apa ini mengenai Mr. Chip, apa itu, dan akan lebih fixnya di Januari 2025 nantinya. Dan yang ketiga di sini ada perubahan dalam perhitungan points dan juga bonus points. Nah di sini gue udah tulis beberapa perubahan yang ada, yaitu seperti misalkan BPS bonus point system dari saving penalty itu dari 15 jadi 9 doang. Kemudian goalkeeper sama defender kalau kebobolan sekarang minus 4 bonus point. Plus ada clearance juga di goal line. Pastinya ada beberapa ya. Kita lihat beberapa pemain yang sempat clearance juga di goal line. Ini akan dapat bonus 3 bonus poin. Kemudian ada pemain yang dilanggar. Ini pasti menarik banget tuh kita cari pemain-pemain juga yang pastinya kayak, kalau bisa dibilang kalau secara global gitu ya, misalkan ada Vinicius yang sering banget dapat pelanggaran gitu. Maksudnya dia di tackle lawan, ini akan mendapat 1 bonus poin dan juga shot on target dihargai 2 bonus poin. Jadi pastinya ada juga nanti data yang akan gue sampaikan mungkin di beberapa game ke depan setelah musim udah berjalan, yaitu shot on target yang menurut gue bisa jadi pembeda juga ketika kita menentukan transfer. Nah perubahannya sebenarnya segitu aja, walaupun sedikit cuma lumayan signifikan. Pastinya kita harus bisa dibilang lumayan adjust sama perubahan-perubahan ini. Menurut gue planning jangka panjang sudah harus mulai dipikirkan juga, jadi nggak yang impulsif banget. Karena pemain itu kalau misalkan kalian udah ketinggalan jauh gitu ya, udah ketinggalan, mereka punya 5 transfer sedangkan kita masih susah-susah minus-minus terus, itu udah bener-bener game killer banget menurut gue. Jadi itu dia perubahan yang ada. Sekarang gue akan langsung aja masuk ke dalam jadwal musim baru ini, seperti apa tim-tim yang bagus jadwalnya di beberapa pertandingan pertama dan yang mana yang jelek, sehingga kita akan lihat pemain mana aja yang harus kita ambil ke dalam tim kita. Oke, di sini udah ada fixture yang gue ambil datanya dari Fantasy Football Scout. Gue berlangganan, jadi kalau kalian punya pertanyaan mengenai data segala macam yang pengen kalian cari, chat gue aja, komen di
Twitter, di YouTube segala macam, kalian bisa tanya. Semoga gue bisa bantuin data tersebut ada gitu ya. Nah, di sini gue udah ambil jadwal 6 pertandingan pertama dari 20 tim Premier League musim ini. Dan pastinya sudah diurutkan seperti biasa dari tim-tim yang mana aja yang punya jadwal paling bagus sampai yang paling jelek di paling bawah gitu ya. Nah, kalau kalian lihat di sini 6 game week pertama, tim yang bagus itu udah gue kotakin di atas yang merah gitu ya. Fulham, Liverpool, Crystal Palace, Southampton, Aston Villa, Man U, Nottingham Forest, Everton, Chelsea, Newcastle, dan juga Bournemouth. Nah, cuma dari beberapa tim di sini gue sebenarnya pingin langsung nge-cut beberapa tim gitu ya, kayak misalkan Southampton sama Bournemouth. Mungkin Bournemouth ya mungkin bisa dicari gitu ya, karena Solanke pindah nih, kabarnya baru aja tadi malam gue dapet. Dan Nottingham Forest juga menarik. Southampton cuma sebenarnya adalah satu-satunya tim yang menurut gue sebagai manajer yang punya prinsip bahwa gue sebisa mungkin menghindari tim-tim promosi dulu, terutama di beberapa game awal gitu ya. Jadi gue akan coba coret dulu Southampton. Sisanya di sini kita punya beberapa tim yang menurut gue sangat potensial, punya aset-aset menarik. Contohnya Fulham. Kita tahu Fulham di sini punya beberapa pemain yang udah sering banget dibahas juga di Twitter gitu kan, dan di beberapa komunitas, seperti misalkan dari back ada Robinson yang precisionnya bagus banget. Kemudian di midfield berlimpah, mereka baru aja punya record club signing gitu ya, Emil Smith Rowe dari Arsenal. Dan menurut gue ini menarik banget Emil Smith Rowe dengan jadwal yang bagus kalau kalian lihat di sini. Kemudian juga ada Andreas, jangan lupa Andreas Pereira. Kemudian si striker juga ada Muniz. Jadi ini bener-bener beberapa aset yang menarik dari Fulham. Kemudian juga Liverpool pun pastinya nggak usah diragukan ya, kita udah tahu lah Liverpool siapa aja aset-asetnya, kayak Salah, Robertson, TAA, Szoboszlai bahkan sekarang nama yang muncul juga, kemudian Diogo Jota. Cuma pastinya kita harus lihat juga wait and see seperti apa pemain-pemain dari Liverpool ini, karena pastinya mereka punya kedalaman squad yang cukup bagus. Dan manajer baru jadinya kita harus lihat juga adaptasi seperti apa gaya permainan dia yang musim kali ini. Dan yang ketiga di sini Crystal Palace ini di akhir musim lalu di game 30 ke atas, manajer baru, permainannya sangat menyenangkan. Walaupun ditinggal Olise di musim kali ini, cuma tetap aja pastinya punya aset-aset yang menarik seperti Munoz, Henderson, kiper, kemudian ada Eze gitu ya. Kemudian di striker juga mungkin Mateta, cuma Mateta mungkin agak sedikit berisiko ya. Cuma Eze juga menarik banget. Kemudian juga Aston Villa, MU, Nottingham Forest juga punya pertandingan yang bagus. Beberapa aset seperti kayak kalau di Aston Villa ada Bailey, ada Rodgers, ada Watkins, Konsa. MU Amad Diallo menurut gue menarik banget. Nottingham Forest juga perdebatan antara Morgan Gibbs White yang menurut gue lebih nailed sih dia. Menurut gue dia lebih jaminan starter main. Kemudian ada Elanga, ada Callum Hudson-Odoi. Di Everton ya gue agak sedikit skeptis sama strikernya, cuma di sisi pertahanan menurut gue Everton juga sebagai tim yang secara expected goals conceded ini kalau nggak salah musim lalu dia lumayan masuk ke 5 besar. Jadi menarik banget pastinya untuk punya defender dan juga kiper dari Everton. Dan Chelsea yang menarik juga secara pemain dan pembelanjaan gitu ya di musim ini. Banyak banget ngeborong, apakah gue nggak tahu ini ngumpulin Pokemon atau kayak gimana. Cuma satu pemain yang menurut gue menarik yaitu Nkunku. Kemudian juga Palmer yang harganya sekarang udah agak mahal sehingga mungkin agak sedikit di skip gitu ya, nggak worth it sama manajer-manajer FPL. Newcastle dan juga Bournemouth. Gue akan bahas detailnya nanti. Cuma di sini intinya ini adalah tim-tim yang menurut gue akan jadi landasan gue untuk kita lihat ya bagaimana secara fixture mereka bagus ya, pastinya nanti baru kita lihat pemain-pemain mana aja, karena gue percaya poin itu akan didapat dari fixture-nya juga guys. Jadi pastinya gue suka banget melihat fixture ke depannya, apalagi menurut gue tadi gue udah bilang jangka panjang itu penting banget sekarang. Dan di bawah juga udah gue kotakin merah 2 tim yang menurut gue ini nggak terpengaruh apa-apa sama fixture, karena mereka memang 2 tim yang secara squad bagus, secara permainan udah oke. Jadi ya lawan siapa aja menurut gue dia punya potensi untuk menang dan juga cetak dapat poin ya pemain-pemainnya. Nah itu dari segi fixture, makanya setelah itu gue akan ajak langsung kalian aja untuk melihat data lebih dalam mengenai pemain-pemain tersebut. Oke, jadi ini ada beberapa pemain yang bisa dibilang adalah watchlist gue dan pemain preseason yang punya statistik terbagus di antara pemain-pemain lainnya. Walaupun pastinya ada beberapa pemain yang gak gue sempat masukin ke sini, tapi ini adalah setidaknya pemain yang gue kurasi dan gue share ke kalian punya data yang bagus banget di preseason. Kenapa gue ambil preseason? Karena pastinya ya data musim lalu udah kejauhan, mungkin udah gak valid menurut gue secara form, secara squad udah berbeda jauh, sehingga gue hanya akan lihat dari preseason aja. Menurut gue itu data yang setidaknya bisa kita pakai sekarang.
Dan di sini ada beberapa nama, ada 5 nama lebih tepatnya. Ada Rodgers dari Aston Villa, ada Havertz dari Arsenal, Bob, Nkunku dan juga Kulusevski dari Spurs. Nah, secara cost di sini gue udah kasih lihat semua. Memang midfield ini di musim kali ini bener-bener dari musim lalu sih sebenarnya udah bener-bener banyak banget pilihannya dan bagus-bagus banget, dan jaraknya tuh cuma dari 5 sampai 7 dan 8 gitu ya. Jadi bener-bener gapnya tuh cuma sedikit banget, tapi kalian bisa dapetin banyak banget pemain midfielder yang luar biasa bagusnya. Nah, di sini dari segi cost jelas gue ijoin yang paling murah gitu ya, Rodgers dan juga Oscar Bob dari Manchester City harganya cuma 5, kemudian paling mahal ada Havertz di sini 8 forward, dan juga Nkunku dan juga Kulusevski di sini harganya 6,5 di posisi midfield. Nah, dari gol sendiri masing-masing di sini udah cetak lebih dari 2 gol, 3 gol kecuali Kulusevski. Assist juga semuanya udah cetak 2-3 assist gitu ya kecuali Nkunku. Dan dari menit dan juga persentase bermain mereka ini yang menarik juga. Di sini kalau kalian lihat Havertz ini secara data memang bagus, cuma menit bermainnya jelek gitu ya. Menit bermainnya baru 158 menit, hanya 35% dari total bisa dibilang pemain di preseason tersebut gitu. Nah, kalah sama Gabriel Jesus. Dan sebenarnya ada sisi baiknya juga pastinya guys. Sisi baiknya adalah ya Havertz ini efektif banget kan. Kalau kalian lihat hanya bermain 158 menit udah cetak 2 gol dan 2 assist. Jadi ini benar-benar efektif gitu ya sebagai seorang striker. Tapi ya kembali lagi, apakah dia akan jadi pilihan utama di musim ini untuk Arteta karena udah hadirnya kembali Gabriel Jesus gitu kan. Dan di posisi lain di sini ada pemain-pemain yang bisa dibilang menarik juga nih. Udah nailed gitu ya, kayak Nkunku 398 menit 88%. Oscar Bob juga 90%, walaupun gue nggak yakin dia akan main ketika udah masuk Premier League. Mungkin ya kita nggak tahu lah Pep Guardiola seperti apa. Dan juga Rodgers yang menarik banget untuk kita pastiin pantengin lagi preseason match terakhirnya Aston Villa, dan kita lihat sebelum deadline-nya seperti apa pilihan dari Aston Villa tersebut. Dan gue harus disclaimer juga bahwa ini adalah data yang gue ambil Jumat sore, jadi gue baru cut off datanya adalah 9 Agustus karena gue tahu ada beberapa tim kayak Newcastle yang udah bermain lagi, cuma belum gue masukin di sini datanya. Jadi itu dia beberapa pemain yang menurut gue menarik banget secara preseason masuk ke dalam tim kita, wajib kita pantengin terus. Dan berikutnya gue akan ajak kalian semua untuk melihat pemain mana aja yang menurut gue diferensial. Oke, ini dia dah beberapa pemain atau 4 pemain yang menurut gue diferensial. Ada 4 pemain seperti Kulusevski, masuk lagi Leon Bailey, Amad Diallo, dan juga ada Minteh dari Brighton. Nah, di sini gue udah masukin juga cost-nya. Kalau kalian lihat di sini ini adalah pemain-pemain dengan hampir midfielder semua dan menarik banget guys. Harganya tuh cuma 5 sampai 6,5 paling mahal. Seperti yang gue udah bilang tadi, bener-bener range-nya tuh kecil banget, tapi pemainnya banyak banget. Dan secara data preseason ini bagus juga gitu kan. Terutama kalau kalian lihat Kulusevski udah cetak 3 assist. Amad Diallo juga menurut gue menarik banget ketika preseason kemarin. Dan juga ada Yakun Minteh. Ini adalah pemain dari Eredivisie dan sekarang udah 2 gol 1 assist. Tapi gue sempat lihat beberapa pemain yang pindah ke Premier League gitu ya dari Eredivisie. Emang secara stats pastinya akan turun, tidak akan sebagus di Eredivisie. Cuma tetap aja menurut gue timing yang penting banget nih untuk masukin Minteh, karena Brighton tuh punya satu fixture run yang bagus menurut gue. Dan kalau kalian masukin timingnya pas, ini juga sangat-sangat bisa jadi pembeda tim kalian. Dan kalau kalian di sini juga ini adalah ada paling kanan tim selected by itu adalah dipilih sama manajer gitu ya, sama tim-tim, dan di sini semuanya di bawah 5%. Jadi pastinya kalau mereka diferensial kalian bisa naik tinggi banget. Dan berikutnya seperti yang udah gue sering tadi ngomong, midfielder ini benar-benar range-nya sangat luas gitu ya guys. Jadi akan gue bahas lebih dalam mengenai midfielder, siapa aja menurut gue midfielder yang layak di beberapa bracket harga juga. Oke, jadi ini dia udah ada bracket pemain dari berbagai harga dan posisi gitu ya guys. Jadi di sini ini gue dapetin, sejujurnya gue dapet kemarin dari grup komunitas FPL Indonesia Jakarta. Gue lihat dan gue sebenarnya sempat lihat juga di Twitter ada yang share ini, dan gue rasa datanya udah circulated. Cuma kalau kalian belum lihat, ini menurut gue salah satu data yang bisa dibilang cukup sesuai, cukup setuju dengan data ini. Dan shout out siapapun yang punya data ini, gue maaf banget gue belum nggak tahu source-nya kemana. Tapi di sini kita kelihatan bahwa gue akan bahas dari goalkeeper dulu, bahwa dari 4,5 Henderson gue setuju. Kenapa? Menurut gue Crystal Palace secara
pertahanan cukup solid gitu ya, dan juga Henderson ini kan kemarin bersaingnya sama Sam Johnston. Sam Johnston ini juga kemarin sempat ada isu dia pingin pindah segala macam, dan menurut gue Henderson ini udah salah satu kiper yang nailed untuk main secara full gitu di musim ini dari Crystal Palace. Dan di posisi berikutnya ada Pope dan juga Raya. Raya ini juga dari Arsenal, menurut gue ya Arsenal secara defensif kemarin paling solid gitu ya di musim lalu, dan pastinya menurut gue menarik banget untuk kita punya defender, punya kiper yang bisa dibilang udah garanti dapat clean sheet. Nah, pindah ke defender ini yang naik lagi serunya gitu. Dan di sini ada pastinya dari 4 sampai 7 juta pounds. Di harga 4 juta di sini ada Barco dari Brighton, dan perdananya di sini ada Harwood Bells juga yang secara present kemarin udah cetak 1 gol. Jadi ini benar-benar tergantung kalian juga, kalian lebih serak yang mana, fixture menurut kalian lebih bagus yang mana. Dan pastinya kan kalau budget enabler gitu ya, 4 juta itu kalian pinginnya untuk ya jaga-jaga aja kalau pemain starting kalian gak bagus gitu kan. Jadi mungkin tips sedikit dari gue ketika kalau kalian menentukan ini, kalian lihat pemain kalian yang starting itu siapa. Misalkan Guardiol, kemudian ada Gabriel, kemudian ada TAA, misalkan 3 itu. Nah, kalian lihat dari 3 pemain itu kapan mereka dapat fixture yang jelek. Misalkan fixture yang jelek, nanti kalian tinggal pilih pemain yang bisa dibilang kalau kan kayaknya gue akan ganti pemain, misalkan dari Barco dari Brighton punya fixture yang bagus banget nih lawan misalkan tim Ipswich gitu, misalkan tim promosi gitu kan. Jadi coba kalian lihat seperti itu, sesuai banget sama tim kalian masing-masing. Dan di harga berikutnya ada Robinson dari Fulham, attacking banget menurut gue, kemarin precisionnya bagus banget datanya. Kemudian Munoz di harga 5, gue setuju juga. Munoz ini Crystal Palace kemarin musim lalu juga beberapa kali ya, kalau kalian inget, dapat assist, dapat gol segala macam. Dan berikutnya ada Porro, Guardiol dan juga Trent. Menurut gue ini 3 yang paling S-class sih menurut gue ya. Kalau kalian punya budgetnya, Guardiol, Trent, Porro, atau bahkan sebenarnya di sisi lain ada Gabriel, ada Saliba juga yang menurut gue, atau bahkan Robertson sebagai diferensial yang pastinya menarik banget untuk masuk ke dalam tim kita. Cuma di sini kayaknya dia susun dengan attacking return gitu ya, karena attacking return ya pastinya Porro, Guardiol, Trent ini akan lebih gede dari Saliba dan juga Gabriel. Cuma clean sheet gue nggak tahu, clean sheet mungkin Gabriel dan Saliba agak lebih bagus, walaupun secara fixture Arsenal tadi kita lihat gak terlalu bagus gitu ya sama Manchester City. Nah, berikutnya di sini yang menarik banget, ini adalah midfield. Midfield ini benar-benar posisi yang menurut gue bener-bener bakal jadi pembeda di musim kali ini. Kalau musim lalu kita punya Palmer, nah kita harus cari nih guys, Palmer berikutnya siapa gitu kan. Dari harga 4,5 sampai bahkan 8 juta yang menurut gue masih masuk akal banget untuk kita cari, explore diferensial beda dari yang lain gitu. Karena kalau udah harga atas-atas ya pilihannya pasti salah, Saka, Odegaard gitu kan. Cuma di harga 4,5 sampai 8 tuh menarik banget menurut gue, terutama 5,5 ya, 5,5 sampai ya 7 lah. 7,5 itu menarik banget. Dengan perbedaan 2 juta doang itu udah bisa dapat pemain yang mungkin bedanya berapa puluh poin gitu kan. Nah, mungkin gue akan bahas dulu dari 4,5. Di sini 4,5 menurut gue gak terlalu banyak ya. Ya Wings, kemudian paling Saganre ya dari Nottingham Forest gitu kan. Ya mungkin 2 itu yang akan bermain full gitu kan. Jadi harapannya ya kalau punya midfield 4,5 kan ya cuma main aja yang penting, gak usah dapat poin, gak apa-apa lah. Dan kemudian, nah di sini nih baru menarik nih guys, 5 sampai 5,5 juta di sini ada Rodgers dari Aston Villa. Kemudian 5,5 juta ada Emil Smith Rowe. Emil Smith Rowe ini bener-bener secara fixture bagus. Kemudian Rodgers juga presennya oke. Tapi kapan ingat juga pastinya masih ada beberapa pilihan yang seperti gue tulis sini. Ada Minteh, ada Callum Hudson-Odoi. Nottingham Forest menurut gue secara fixture malah lebih bagus dari Fulham. Secara jangka panjang lebih lama gitu ya bagusnya daripada Fulham. Ada Andreas Pereira, kemudian juga ada Jacob Murphy dari Newcastle yang lagi on form banget, walaupun gue gak tahu mereka bakal start atau enggak gitu. Nah ini bener-bener menurut gue, nanti gue akan bahas mungkin di pemilihan pemain gue, cuma ini adalah beberapa opsi menurut gue yang udah ya harusnya lebih aman gitu ya daripada opsi-opsi lain. Kemudian di sisi lain di 6,5 di sini ada Nkunku, 7 ada Eze, dan di sini juga adalah discussion kedua gitu guys. Di sini juga ada pemain-pemain seperti Kulusevski, ada Bailey, ada Morgan Gibbs White gitu. Jadi ini menarik banget. Nkunku secara precision bagus. Eze juga ya
kita lihat kemarin musim lalu dipanggil timnas gitu kan dari performanya yang oke. Kulusevski juga preseasonnya oke banget. Bailey kita tahu salah satu aset penting dari Aston Villa. Morgan Gibbs White juga adalah salah satu ya bisa dibilang ujung tombaknya dari Nottingham Forest. Dan ada juga Gordon di 7,5 sampai 8. Jadi bener-bener dinamikanya ini luas banget guys untuk midfielder sendiri, dan pastinya kalian ya harus menurut gua sih memang banyak-banyak ngelihat aja sih pilihan-pilihan itu, jadi nggak terbatas sama beberapa nama doang. Kemudian cari-cari juga, menurut gue sih karena game week pertama ya data yang kita punya limited banget, kita hanya bisa lihat preseason gitu. Mungkin preseason akan berpengaruh kayak waktu itu Bailey kayak musim lalu ya, kemudian juga ada Ben Rama 2 musim lalu, itu sangat berpengaruh preseason ke dalam game week pertama dan juga game week kedua. Dan berikutnya juga selain dari preseason menurut gue ya pastinya saling backup tim gitu ya. Jadi kalau kalian misalkan udah punya striker dari Muniz gitu misalkan di Fulham, ya mungkin midfieldnya kalian nggak usah ambil lagi Andreas, nggak usah ambil lagi Smith Rowe, mungkin kalian bisa ambil Callum Hudson-Odoi, kecuali unless kalian pede banget sama tim-tim tersebut, jadi kalian mau double up, triple up pemain tersebut gitu sih menurut gue untuk meminimalisir resiko. Nah berikutnya langsung aja gue akan ajak kalian semua untuk melihat draft tim gue di game week pertama. Nah oke, sudah ada tim gue di sini yang pastinya ini adalah tim terakhir gue. Belum final. Kalau kalian mau final mungkin gue akan share di Twitter, atau kalian bisa join grup WhatsApp gue, community gue di FPL 62. Linknya mungkin kalian bisa cek di tweet gue mengenai liga ya. Nanti liga gue akan bahas juga. Tapi di sini tim gue ada Henderson di kiper, sebagai backup ada Fabianski. Gue menggunakan formasi 3-4-3 yang mana kemungkinan besar gue akan ganti ke 3-5-2. Kenapa? Lagi-lagi jawabannya seperti yang gue bilang, midfielder itu bener-bener surganya sih musim kali ini. Jadi gue pingin banget kalau misalkan tiba-tiba ada midfielder yang bagus gitu kan. Gue gak kesulitan untuk ganti misalkan Harry Winks gitu yang 4,5 ke dalam kalau sekarang kan gue kesulitan nih Wings gue akan ganti ke pemain misalkan harganya 5,5, gue butuh 1 juta lagi. 1 juta itu gak mudah gitu kan, gue harus jual pemain lagi guys. Jadinya gue mungkin akan pakai 352 walaupun belum final ya seperti yang gue bilang. Cuma di sini gue secara back ada Mikolenko, Pedro Porro, Guardiol. Menurut gue Pedro Porro dan Guardiol gue akan ambil dari sisi attacking returnnya. Mikolenko menurut gue secara fixture dan Everton punya pertahanan yang cukup solid, semoga kembali seperti itu. Kemudian di midfield di sini ada Eze, ada Salah, ada Gordon, ada CHO. Yang udah gue bilang pasti akan masuk adalah 3 itu, Eze, Salah, Gordon. Hudson-Odoi menurut gue masih banyak banget opsi-opsi yang bisa gue mainin gitu ya guys. Kalau kalian lihat tahu di sini tadi gue sempat bahas juga kalau Hudson-Odoi menurut gue bisa aja diganti dengan beberapa pemain seperti misalkan, kemudian juga diganti misalkan kayak sama Smith Rowe. Dan di striker di sini gue ada 3, ada Muniz, ada Isak, ada Haaland. Yang menurut gue Muniz yang belum pasti di sini. Kalau gue misalkan bermain dengan 352 pasti Muniz akan gue ganti ya dengan pemain yang 4,5 atau 5 juta gitu, kemungkinan besar sih ya. Mungkin pemain dari Bournemouth ada namanya J. Benson kalau nggak salah dengan pindahnya Solanke. Jadi ya mungkin dia. Kemudian di defender juga ada Munoz, Wings, dan juga Harwood Bellis dari Southampton. Nah itu dia tim gue untuk sekarang. Kalau kalian lihat di sini sebenarnya ada 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 pemain yang bermain di home. Gue rasa itu agak sedikit kurang sebenarnya ya, karena menurut gue faktor home juga berpengaruh besar. Cuma ya let's see lah seperti apa tim kita nantinya. Masih ada 1 minggu waktu kita. Dan juga kalau kalian masih ada slot, jangan lupa untuk join Liga FPL 62 karena hadiahnya totalnya sampai dengan 5 juta rupiah plus ada plakat, ada trofi gitu-gitu. Dan ya informasi lebih lanjut kalian langsung aja cek di Twitter gue @fpl62 atau di Instagram gue juga di @fpl62_. Syaratnya kalian tinggal ya ikutin aja di situ lengkapnya dan kalian bisa langsung join. Jadi itu dia video untuk kali ini. Kayaknya udah agak kepanjangan nih guys. Bener-bener excited banget untuk game week pertama. Udah lama gak bikin video, jadi gue bikin langsung setengah jam. Dan ya, kalau kalian punya pertanyaan langsung aja komen di bawah, atau kalian bisa langsung mention, reply segala macam di social media gue. Good luck semuanya, pantengin terus final tim gue. Bye-bye.